Bismillahirrahmanirrahim. Qala ikhtar baina ardika wa malik. Pilih antara tanah dengan duitmu. Bismillahirrahmanirrahim. An Atha ibni Farruh rahimahullahu ta'ala qala. Kemarin sempat dah dibetulkan, tapi ternyata kitab dah masuk ke printing, jadi akhirnya tak dibetulkan, ada beberapa kesalahan. Qala, setelah radhiyallahu ta'ala qala, Imam Atha ibni Farruh meriwayatkan, sesungguhnya Sayyidina Utsman membeli sebidang tanah daripada seseorang. Fa'abta'a alaihi, fa'abta'a rajul yang menjual tanah tadi itu terlambat untuk mengambil uang bayarannya. Falaqiyahu faqala lahu ma mana'aka min qabdi malik. Beberapa waktu kemudian baru ketemu. Jadi kata Syekh Utsman, apa saja yang menyebabkan sampean tidak mengambil dengan uang penjualan? Tanah dibeli sama Sayyidina Utsman, oke? Tapi dengan duitnya masih belum diserahkan. Kenapa tidak diserahkan? Sebab laki-laki tadi itu entah bagaimana, mungkin pada waktu itu belum siap atau ada keperluan seperti apa, tapi ternyata tertunda. Biasanya kita kalau pada waktu kita jual sesuatu, yang kita harapkan uangnya cash, kan begitu? Mesti dengan kita pengen nggak mau pembayaran itu ditunda-tunda. Ternyata sekarang bukan Sayyidina Utsman yang menangguhkannya, bukan Sayyidina Utsman yang menunda-nundanya. Yang menangguhkan itu adalah si penjual itu sendiri. Setelah ketemu, apa saja yang menyebabkan sampean tidak mau ambil secepat mungkin itu dengan uang penjualannya. Laqiyahu qala ma manaka min qabli malik. Jadi kata si laki-laki tadi itu, innaka ghabantani, sebab sampean al-ghabnah itu agak sama seperti dengan penipuan. Sebab dengan sampean memperangkap aku, maksudnya ghaban, pembelian yang tidak sesuai dengan harga pasaran. Sepatutnya harganya 200.000, ternyata dibeli dalam harga 150.000. Jadi sampean beli tanah saya dengan harga murah. Innaka ghabantani, jadi saya malas mengambil. Apa kata Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu? Qala fama alqa minan nasi ahadan, saya tidak berjumpa dengan sesiapapun melainkan mereka menyalahkan aku. Kata mereka itu murah, itu bukan harga pasaran. Qala awadzalika yamna'uk, apakah itu yang menyebabkan dengan ente tidak ketemu dengan aku? Abisa babidzalika, apakah dikenakan karena itu menyebabkan Anda tidak mau mengambil uangnya langsung? Qala na'am. Apa kata Sayyidina Utsman? Oke, kalau begitu kita ikut ikhtiar, ikut khiyar. Kalau pada waktu dengan kita tidak suka dengan transaksi yang sudah berlangsung, kalau sudah putus pun tetap saja tulisan barang yang dijual tidak boleh ditukar dan juga tidak boleh dikembalikan. Itu dalam Islam tidak ada apa-apanya. Secara undang-undang Islam bukan sistem kapitalis, bukan sistem sosialis. Secara Islamik, kalau pada waktu kita membeli barang, setelah barang kita beli, kita serahkan, ternyata kita dapat WhatsApp daripada anak-anak, Abi jadi ya beli mobil? Ya jadi, udah Abi bayar. Enggak Abi, uang itu kita perlukan, kita ada perlu, atau ada kemarin dapat telepon daripada mana, katanya mereka mau pinjam uang sekian duit. Atau juga kita tahunnya akan berangkat haji. Kemarin Abi udah tanyakan paling murah pun untuk haji polos, ONH plus polos itu dalam 200 juta. Katanya, jadi kata Pak Haji Iwan 200 juta itu di Medan. Rupa-rupanya di Jakarta masih laku lagi sampai 400 juta. Masya Allah, barakallah. Itu makan nasi berak duit, Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa untuk pelaksanaan haji. Makanya kalau sudah ada peluang untuk haji dan umrah, jangan ditangguh. Jangan tunggu nanti. Takut kalau ada macam-macam COVID lagi menyusul. Karena COVID-19 saja sudah 2 tahun kita tertunda daripada melaksanakan ibadah haji. Kedepannya bagaimana kita tidak tahu. Ketentuan takdir itu kadang-kadang menyekat leluasa kita untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Oke, jadi ternyata dengan kita sudah lanjut bertransaksi.
Selama kita masih belum berpisah dengan si penjual, kita boleh batalkan pembelian kita. Dia boleh batalkan penjualannya, kita juga boleh batalkan pembelian kita. Itu transaksi secara Islamik, bukan secara kapitalis. Secara kapitalis ditulis barang yang sudah keluar, barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar dan juga tidak boleh dikembalikan. Itu Yahudi yang punya aturan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Sayyidina Utsman, kalau kamu merasa ketipu, kalau kamu merasa kemurahan, maka silakan saja Anda pilih antara duit dengan tanah. Mau kau ambil tanahmu, tafadhol, dipersilakan. Mau kau ambil bayarannya pun juga tidak mengapa. Tengok, Imam Abu Hanifah Nu'man rahimahullah ta'ala ketika ketemu dengan seorang ibu, seorang makji, seorang ibu mau menjual selendang syal. Kata ibu, kata beliau, mau dijual berapa? Saya nak jual dengan harga 100. Kata Imam Abu Hanifah, itu harganya lebih daripada 100. Okeylah 200. Nggak, kata lebih mahalan lagi. Okeylah 300, 400 sampai 500 baru dibeli sama beliau. Kita kira-kira kalau pada tuh orang menjual barang harga 500 dijual dengan harga 100, saya bilang barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma bi khair. Itu memperangkap. Dalam Islam tidak ada tipu menipu yang seperti itu. Kalau secara terlanjur pun transaksi boleh kita batalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita bersabda, adkhalallahul jannata rajulan. Allah akan masukkan surga, Allah akan masukkan seseorang ke dalam surga. Kana sahlan mustariyan wa bai'a wa qadiyan wa muqtadhiya. Orang yang mudah dalam transaksinya, mudah menerima, mudah membayar, mudah membeli, dan juga tidak cerewet pada waktu menjual. Ini ya Arhamar Rahimin. Ini berapa, Bu? Ini durian musangking. Sini nggak ada musangking, sini ada kambing king. Jadi kambing king ini berapa? Itu tiga bijinya kira 200 lah. Bu, 50 aja, Bu. Bang, di 24 durian kampung atau ikut nama-nama tempatan, nama-nama di sini, itu pun untuk 3 biji nggak bakal dapat 50.000. Musangking di Indonesia 1 kilonya 175.000. Kalau 3 biji gede begitu, harganya sudah lebih daripada dalam 1,5 jutaan. Itu cuma mau ditawarkan dalam 200.000. Mungkin kalau sudah sampai harga durian bertengah-tengah juta, itu sudah makruh atau haram kita membelinya. Ya ala kulli hal. Nantilah tunggu musimnya. Nanti insya Allah kita bisa makan durian dengan harga yang berpatutan, bukan dengan harga 500.000. Durian montong 1 biji 4 kilo, 4 kali 200, 800.000 hanya untuk durian. Memangnya durian surgawi ya yang kita beli itu? Durian daripada surga, sama aja rasanya. Ya Arhamar Rahimin. Oke, 200.000. Kata ibu, 200.000. Bu, 50.000 aja, Bu. Minta maaf, saya belinya saja lebih daripada itu. Okelah 55.000. Okelah 60.000. Okelah 70.000. Itu susah orang yang semacam itu untuk masuk surga. Yang mudah masuk surga bagaimana? Berapa, Bu? 200. Bisa kurang? Minta maaf. Memang keluarga pas sudah keluarkan duit, kasih ke 200.000. Mau beli kalau nggak masalah. Ya Arhamar Rahimin. Jadi berapa, Bang? 200.000. Oke, 200.000. Abi bayar sudah 190. Udah Abi keluar uang recehan lagi 1.000. Udahlah Abang, jangan cerewet macam-macam. Kasihkan saja yang 10.000-nya tadi itu. Udah Abi bayar 190.000. Itu sahlan pada waktu menjual. Sahlan pada waktu membeli, jangan cerewet, tawar melulu, tawar lagi. Memang udah gak bisa. Memang ditawarkan boleh. Kalau kita pergi ke Tanah Abang boleh. Maksudnya boleh ikut harga dia lah, bukan boleh beli menurut harga kita. Nah, jadi bagaimana? Muqtadiyan, waqadiyan, bayarnya mudah, menerimanya pun juga mudah.
Orang yang memiliki 4 kriteria tadi itu akan mudah masuk surga. Ini tidak hanya dengan jual beli dalam bidang apa saja, sewa, menyewa, transaksi dengan sewa menyewanya, atau juga dengan jual belinya. Mudah pada waktu kita menjual, kita murahkan harganya. Mudah juga pada waktu kita membeli, kita lebihkan bayarannya. Mudah juga pembayarannya. Ya arhamar, udah setengah jam dah. Ini orang banyak yang mau bertransaksi dengan kita. Itu mau beli, itu minta timbangkan, itu minta ukurkan. Tolong selesaikan pembayarannya dulu. Bertengah-tengah jam nggak dibayar lagi. Mbak bilang apa? Tunggu sebentar, ini saya ada grup pasar nih. Assalamualaikum. Ada pengajian daurah dengan Syekh Nuruddin di Masjid Al-Qanitin. Ya nggak apa-apa, daurah kah, pengajian kah, tablik akbar kah, tablik kecil kah, nggak urusan. Tapi yang secara pasti tolong selesaikan transaksi kita dulu. Bayar. Membayarnya susah. Ini pula kalau pada waktu menerimanya, Pak Haji, ini mau bayar nggak nih? Jangan kasar seperti itu. Sahlan pada waktu menerima. Menyerahkannya mudah, menerimanya pun juga mudah.